Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang Maharoh Kitabah. Perkenalkan, nama saya Anang Febriansyah, NIM 03220005, Prodi Pendidikan Agama Islam. Definisi Maharoh Kitabah. Abdullah Al-Ghali dan Abdul Hamid Abdullah mengungkapkan bahwa Maharoh Kitabah itu adalah proses menggambar huruf dengan tulisan yang jelas, tidak ada kesamaran dan keraguan, dengan tetap memperhatikan keutuhan kata sesuai kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab yang diakui penutur asli. Nah, di mana pada akhirnya dapat memberikan makna dan arti tertentu. Acep Hermawan mendefinisikan bahwa Maharoh Kitabah adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks yaitu mengarang. Nah, Muhammad Amin Santoso mendefinisikan bahwa Maharoh Kitabah adalah kemahiran membentuk huruf dan kemahiran mengungkapkan pikiran atau perasaan dalam bentuk tulisan. Dari definisi dari ahli-ahli di atas, memuat dua komponen utama dalam kemahiran menulis. Yang pertama yaitu kemampuan membentuk huruf, yaitu merubah lambang bunyi menjadi lambang tulis. Nah, yang kedua yaitu mengungkapkan pikiran dan perasaan secara tertulis. Dari dua komponen ini, maka dapat diidentifikasi bahwa pembelajaran kemahiran menulis diarahkan pada latihan menulis huruf yang lebih akrab disebut dengan imla atau dikte. Dan had artistik tulisan Arab atau kaligrafi, dan latihan mengungkapkan pikiran dalam bentuk insya. Nah, insya itu sendiri yang berarti adalah atau artinya adalah mengarang. Nah, ketiga aspek ini harus dilatih secara intensif untuk mencapai kemahiran dalam menulis yang maksimal, atau jika kita menulis bisa melakukannya dengan atau secara maksimal. Nah, imla itu adalah tahapan pertama dalam latihan menulis bahasa Arab. Acep Hermawan mengatakan imla ada kategori menulis yang menekankan rupa atau yang berbentuk postur huruf dalam membentuk kata-kata dan kalimat. Selanjutnya, Mahmud Ma'ruf mendefinisikan imla adalah menulis huruf-huruf sesuai posisinya dengan benar dalam kata-kata untuk menjaga terjadinya kesalahan arti atau kesalahan makna. Nah, secara umum ada 3 kemahiran dasar yang dikembangkan pada pembelajaran imla itu sendiri. Nah, ketiga kategori tersebut adalah kecermatan mengamati, mendengar, dan kelenturan tangan dalam menulis. Pada awalnya, kemahiran imla itu melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan dan mengamati kata-kata atau kalimat yang tertulis untuk dipindahkan atau disalin ke buku mereka atau ke buku siswa tersebut. Nah, kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang, nah sehingga siswa itu memiliki kelenturan dalam menulis. Kegiatan ini menjadi modal utama bagi pengembangan keterampilan menulis kaligrafi dan selanjutnya ke tahapan mengarang. Ya, yang selanjutnya menulis kaligrafi atau sering disebut dengan tahsinul had, atau artinya atau kata lainnya yaitu membaguskan tulisan. Tahsinul had itu merupakan kategori menulis yang tidak hanya menekankan ketepatan bentuk dan kaidah tulisan, tetapi juga mempertimbangkan aspek
estetika atau kebagusan. Nilai estetika yang dimaksud tidak hanya pada kecantikan dan keindahan tulisan saja. Nah, akan tetapi dalam keindahan tersebut terintegrasi kaidah-kaidah penulisan huruf berdasarkan jenis tulisan. Pada aspek kaligrafi ini dikenal jenis tulisan naskhi, sulus, diwani, riq'ah, khufi, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu insya. Menurut Asef Hirmawan adalah kategori menulis yang berorientasi kepada pengekspresian pokok pikiran berupa ide, pesan, perasaan, dan sebagainya ke dalam bahasa tulisan. Bukan visualisasi bentuk atau rupa huruf, kata atau kalimat saja. Menulis karangan tidak hanya mendeskripsikan kata-kata atau kalimat ke tulisan, melainkan bagaimana ide atau pesan penulis itu tercurah secara sistematis untuk meyakinkan pembacanya. Nah, maka dari itu menulis karangan dapat dikatakan kemahiran yang paling sulit dibandingkan dengan aspek kemahiran menulis yang lainnya. Yang selanjutnya ada indikator-indikator maharoh kitabah. Seseorang siswa itu dapat dikatakan memiliki kemahiran menulis yang baik apabila dia mampu menguasai 3 aspek kemahiran menulis: imla, had, dan insya. Nah, untuk mengukur kemahiran siswa dalam menulis teks bahasa Arab atau teks Arab itu diperlukan rumusan indikator yang jelas. Nah, pada tahap ini Amin Santoso merumuskan indikator kemahiran menulis itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama atau nomor 1, menyalin bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Nah, yang kedua yaitu mengungkapkan kembali secara tertulis, yaitu pesan yang terdapat di dalam teks. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis. Nelly Mujahidah dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa indikator keberhasilan kemahiran menulis adalah kemampuan menyusun kata menjadi kalimat dan menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf. Indikator yang dipaparkan di atas itu mengacu pada kemahiran menulis secara umum. Nah, dari indikator tersebut dapat dirinci lebih spesifik lagi bahwa siswa itu dianggap memiliki kemahiran menulis secara maksimal apabila ia mampu 1. Memindahkan kata, kalimat, atau teks tertulis ke dalam buku tulis, imla, mankul, dan imla, manzur. Nah, yang kedua, menulis bunyi kata, kalimat, atau teks yang diperdengarkan atau imla dan masmu. Yang ketiga, menjawab secara tertulis dari soal lisan. Nah, kata lainnya adalah imla ikhtibari. Nah, yang nomor 4, menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat. Yang kelima, menyusun kalimat menjadi paragraf atau insya muwajjah. Dan yang keenam, membuat karangan bebas atau insya hur. Nah, di pembelajaran maharoh kitabah, maksud dari pembelajaran atau dari subjudul ini itu lebih ditekankan pada kegiatan pengembangan kemahiran siswa dalam menulis teks Arab. Nah, itu melalui drill yang dilakukan berulang-ulang sampai siswa memiliki kemahiran secara maksimal. Melalui kegiatan ini, siswa itu akan lebih aktif dalam proses belajar bahasa Arab. Nah, sebagaimana
prinsip pembelajaran bahasa Arab itu adalah siswa itu harus aktif dalam mencapai kemahiran yang ingin dia capai. Nah, sebaliknya, jika dalam pembelajaran guru lebih aktif dari siswa, atau dalam istilah Munif Chatib disebut dengan teacher taking time, maka kemahiran yang diingin dicapai tidak dapat terwujud secara maksimal. Abdullah Al-Ghali dan Abdul Hamid Abdullah mengungkapkan bahwa jika seorang guru ingin melatih dan mengembangkan kemahiran siswa dalam menulis teks Arab, itu terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh siswa terlebih dahulu. Nah, yaitu yang pertama, mengenal lambang huruf secara benar. Nah, huruf-huruf bersambung atau yang huruf-huruf tidak bersambung. Ini yang kedua, mengerti dan bisa membedakan secara cermat antara huruf-huruf yang memiliki kedekatan makhraj atau jalan keluarnya bunyi huruf dan memiliki kemiripan bentuk. Nomor 3, membedakan huruf-huruf yang memiliki titik dan yang tidak memiliki titik. Yang keempat, tidak menambah dan mengurangi huruf pada kata. Selanjutnya yang kelima, memperhatikan kata yang mencakup huruf-huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis, atau sebaliknya, ditulis tapi tidak diucapkan. Yang keenam, membedakan tak marbutoh dan tak maftuhah. Yang ketujuh, menulis dengan kecepatan yang wajar. Nah, mudah dengan tetap memperhatikan faktor keindahan dan kerapian. Yang ke-8, yaitu memperhatikan tanda bacanya. Yang ke-9, memperhatikan baris pendek dan panjang, dan dapat membedakan alif lam syamsiyah dan alif lam komariah. Nah, yang ke-10, dapat membedakan cara penulisan huruf hamzah di awal, tengah, atau di akhir kata. Yang terakhir atau yang ke-11, memperhatikan susunan tata bahasa. Mungkin itu saja dari saya untuk tugas ujian akhir semester 2 dalam mata kuliah Maharatul Lughah. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.